Belakangan, beberapa istilah seperti fenomena FOMO menjadi lebih sering muncul seiring dengan teknologi yang semakin berkembang. Hal ini dapat dijumpai pada berbagai media dan media sosial yang turut mengangkat fenomena ini karena sudah bukan merupakan hal yang tidak biasa di setiap harinya. FOMO juga merupakan permasalahan sosial karena termasuk pada fenomena yang terjadi secara luas dan tidak sedikit juga yang masuk ke dalam jurang permasalahan ini. Sebelum membahas lebih lanjut, memangnya FOMO itu apa sih? Mengutip dari laman artikel Jenderal Keuangan Negara atau DJKN, FOMO atau Fear of Missing Out adalah fenomena yang mana mengacu kepada perasaan cemas dan takut yang timbul pada diri seseorang akibat merasa tertinggal sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan ketidakterlibatannya diri dalam mengikuti aktivitas tertentu. Rasa takut tertinggal ini mengacu pada perasaan atau persepsi bahwa orang lain bersenang-senang menjalani kehidupan yang lebih baik atau mengalami hal-hal yang lebih baik dari diri sendiri. Lalu, kapan fenomena ini pertama kali muncul? Fenomena FOMO pertama kali ditemukan di tahun 1996 oleh ahli strategi pemasaran Dr. Dan Herman. Dr. Herman melakukan riset dengan Adam Beloch dan menerbitkan karya tulis akademis terkait FOMO di tahun 2000 yang berjudul The Journal of Brand Management. Dr. Herman percaya konsep FOMO makin berkembang karena meningkatnya penggunaan handphone, media sosial, dan chatting. Sebelum internet berkembang seperti sekarang, ada fenomena yang disebut dengan keeping up with the Joneses. Istilah ini mengacu pada perilaku orang yang selalu membandingkan hidup mereka dengan orang lain, terutama dengan tetangga sekitar rumah karena perasaan yang tak pernah puas terhadap apa yang dimilikinya. Istilah FOMO digunakan pertama kali oleh penulis Patrick J. McGuinness yang mempopulerkannya pada tahun 2004 dalam tulisannya di majalah Harvard Business School, The Hair Buzz. Selain FOMO, Patrick juga menggunakan istilah Fear of a Better Option, FOBO, dan bagaimana FOMO dan FOBO mempengaruhi kehidupan sosial di kampus. Lalu, apa yang menyebabkan fenomena FOMO terjadi? Salah satu penyebab terjadinya fenomena Fear of Missing Out atau FOMO yaitu karena penggunaan media sosial. Di era perkembangan teknologi saat ini, informasi dari berbagai tempat dengan mudah didapatkan melalui media sosial. Media sosial menyediakan berbagai fitur menarik yang mempermudah penggunanya dalam berbagai hal, termasuk pada akses informasi yang sangat cepat dan tanpa batas. Sebagai pengguna media sosial, tentunya akan mendapat dampak dari penggunaannya, termasuk pada perasaan cemas dan tidak menyenangkan karena efek penggunaan media sosial yang berlebihan. Hal ini juga dapat memicu munculnya perasaan FOMO yang mana membuat selalu tidak ingin tertinggal dari orang yang kita jumpai di media sosial. Perasaan FOMO dapat terjadi pada semua kalangan, baik gender dan juga umur. Kepuasan dalam kehidupan dari seseorang yang mengalami fenomena FOMO berada di tingkatan lebih rendah karena selalu berusaha untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Lalu, hal-hal apa saja yang menandakan bahwa seseorang memiliki perasaan FOMO? Yang pertama, selalu mengecek gadget. Kemudian, lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata yang dimilikinya, karena merasa haus akan validasi dari orang-orang di dunia maya. Yang ketiga, selalu ingin tahu kehidupan orang lain dengan perasaan kepo dan sering mengecek sosial media. Keempat, selalu ingin tahu gosip terbaru. Kelima, melakukan pengeluaran secara berlebihan seperti membelanjakannya pada hal yang seharusnya tidak terlalu penting untuk dibeli. Dan yang terakhir, selalu mengiyakan ajakan yang sebenarnya tidak diinginkan karena takut tertinggal dari orang lain. Dampak negatif FOMO. FOMO mungkin dianggap sepele, tetapi tahukah kamu kalau FOMO dapat menimbulkan beberapa efek negatif seperti insecure. Rasa tidak percaya diri dengan kondisi saat ini. Penyebab insecure bukan hanya fisik, melainkan dapat berasal dari finansial, gaya hidup, hubungan, dan lain sebagainya. Melihat kehidupan orang lain di media sosial yang terkesan sempurna, membuat insecure dan menganggap hidup diri sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Bertindak impulsif.
FOMO membuat seseorang menjadi takut tertinggal momen, meskipun tidak semuanya relate dengan kehidupan yang dimilikinya. Perilaku ini mirip dengan konsumtif karena bersenang-senang tanpa memikirkan jangka panjang, terlebih kalau punya tabungan atau sesuatu yang lebih mendesak di masa depan. Mengganggu produktivitas. FOMO juga menghambat produktivitas dalam belajar maupun bekerja. Karena takut tertinggal informasi, orang dengan perasaan FOMO ini menjadi sulit untuk fokus dan terus-menerus mengecek notifikasi. Tanggung jawab tak kunjung selesai karena perhatian akan teralihkan oleh media sosial. Lalu, apakah permasalahan ini dapat diatasi? Jika kembali kepada diri masing-masing, hal ini dapat diupayakan untuk diatasi dengan beberapa hal seperti fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, hargai diri sendiri. Apa kalian tahu kalau ada kebalikan dari sifat FOMO? Namanya adalah Joy of Missing Out alias JOMO. Mereka yang menganut prinsip JOMO tidak merasa terganggu dengan unggahan orang lain di media sosial. Bahkan, mereka memilih untuk menonaktifkan media sosial atau berselancar di dunia maya secukupnya. JOMO membuat manusia lebih menghargai apa yang ia peroleh di masa sekarang dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatnya. Dari penjelasan tadi, apakah ada dari kalian yang merasa punya sifat FOMO? Media sosial memang memberikan banyak manfaat, namun dampak yang diberikan juga dapat mengganggu berjalannya kehidupan. Bijak bersosial media dengan menghindari sifat FOMO adalah kebiasaan yang baik untuk dilakukan.